Masih semangat teman-teman, anak-anak ibu yang soleh-soleha. Ini ada beberapa contoh soal esai, yaitu tentang diagram lingkaran, lalu tentang diagram kartesius, lalu ada tentang kesebangunan. Ini ada 5 soal tentang esai. Jadi ibu membuat video ini semoga dapat menjadi teman belajar kamu untuk menghadapi ujian madrasah. Untuk video kali ini ibu awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari soal yang pertama, yaitu tentang diagram lingkaran. Ada soal seperti ini. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Diagramnya seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama? Dan kebetulan untuk nilai drama persentasenya belum diketahui. Maka kita cari dulu nih langkah pertamanya. Langkah pertamanya adalah mencari persentase dari drama, yang suka drama, yaitu dengan kalau pakai persentase walaupun lingkaran dia tidak menggunakan derajat atau 360 derajat. Tetapi karena ini soalnya tentang pakainya persen, maka kita ambilnya untuk keseluruhan adalah 100%. Dimana supaya kita tahu nilai berapa persennya nilai dari drama, yaitu 100% dikurang dari jumlah yang sudah diketahui nih, yaitu jumlah 12% ditambah 20% poli, basket, PMR, dan KIR. Lalu kita jumlah totalnya itu menjadi 85%. Maka 100 dikurang 85%, sisanya adalah 15% untuk nilai drama. Nah, ini 15% ya. Sudah kita ketahui. Sekarang untuk mencari nilai dramanya sangat mudah, yaitu dengan cara 15% dikali total keseluruhan dari semua siswa. Semua siswanya itu ada 300 siswa. Maka 15% dikali 300 dengan mudahnya adalah 300 bagi 100. 3 dan 3 dikali 15 yaitu 45 siswa. Jadi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama yaitu 45 siswa. Nanti kalau ada soal seperti ini saat ujian, perhatikan ya, di sininya bentuknya persen atau bentuknya derajat. Kalau derajat berarti maksimalnya untuk totalnya adalah 360 derajat. Ini bayangan untuk kalian bisa belajar di rumah. Lalu yang kedua, yaitu tentang gambarlah segitiga PQR yang titik sudutnya yaitu pada titik P 9,7, Q-nya 9,2 dan R-nya 1,2. Nah, dari gambar yang sudah Ibu buat ini adalah jawabannya, yaitu yang horizontal disebut dengan X, lalu yang vertikal yaitu untuk nilai Y. Yang titik P-nya adalah 9,7, maka X-nya adalah 9, 7-nya adalah Y-nya. Ketemulah titiknya di sini. Dan begitupun Q itu 9,2, X-nya 9, Y-nya adalah 2. Nah, ini 9,2. Kalau ini 9,7. Dan yang ketiganya yaitu titik R. Titik R-nya adalah 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Ini untuk titik R, yaitu 1,2. Maka apabila kita hubungkan dari titik P, Q, dan R, maka akan membentuk apa? Segitiga siku-siku. Inilah gambar yang
didapat dari titik-titik yang diketahui ini, yaitu gambar segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu soal nomor 38. Kalian kadang kalau sudah melihat nilai X nih, kalian suka takut duluan nih. Padahal di sini ada kata kuncinya yang mudah ya. Kalian ingat kan Ibu pernah menjelaskan berapapun nilainya, apabila dikuadratkan dengan 0 maka nilainya 1. Maka kita tulis lagi nih ya. Hanya 5 dikali X pangkat 2 dikurangi pangkat 2 lalu dikali ini pangkat 0, berarti dikali 1 ya. Jadi nilainya adalah kita langsung kalikan 5X pangkat 2 dikurang 5Y pangkat 2 dikali 1 kan hasilnya tetap. Maka walaupun kelihatannya menggelimet ya, tapi ternyata penyelesaiannya sangat mudah. Apabila ada nilai angka atau variabel apapun berpangkat 0, maka dia bernilai 1. Sisanya deh tinggal dikalikan 5 dikali X pangkat 2 dikurang 5 dikali Y pangkat 2. Inilah hasilnya. Selanjutnya yaitu nomor 39. Ya, yuk pelan-pelan. Ibu sudah menjelaskan saat minggu-minggu kemarin tentang kesebangunan. Ini materinya kelas 3 ya kebetulan. Kita punya perjanjian nih, kita melakukan dari besar per kecil gitu ya waktu saat kita belajar. Maka dari soal jika persegi panjang ABC sebangun dengan persegi panjang GHIJ, maka berapakah panjang GJ? Maka GJ-nya nih yang ditanya ya, GJ yang ditanya. Lalu kita punya kesepakatan besar per kecil sama dengan besar per kecil. Maksudnya apa? Dari gambar yang besar di pembandingnya dengan yang kecil. Ini sih bebas saja mau kecil per besar, besar per kecil, tapi kita punya kesepakatan besar per kecil. Jadi untuk bagian yang DC 32, nah itu kan senilainya atau sebangunnya dengan garis yang 20. Jadi 32 per 20 sama dengan 16, ini yang besarnya, per X yang ditanyanya. Maka untuk nilai X nya adalah 20 dikali 16 dibagi 32. Lalu dicoret ya hasilnya, 16 bagi 16 1, 32 dibagi 16 hasilnya 2. Maka 20 dibagi 2 sisa hasilnya adalah 10 cm. Jadi panjang GJ nya sama dengan 10 cm. Ini adalah jawaban dari soal apabila bentuk kesebangunan. Yang kalian harus ingat itu adalah karena kita belajarnya kemarin besar per kecil, maka yang diketahuinya nilai yang besar dulu, lalu dibagi dengan nilai yang kecilnya ya. Itu kata kuncinya. Selanjutnya nomor 40 yaitu soal yang berkaitan dengan apa ini bentuknya? Yaitu tabung. Lalu soal ini minta gambar berikut adalah sebuah kolam renang berbentuk lingkaran terbuat dari batu bata. Setiap meter persegi memerlukan 100 batu bata. Berapa banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat dinding kolam seluruhnya? Jadi dindingnya nih dibutuhkan batu bata dengan per meter perseginya adalah 100 batu bata. Jadi kita harus tahu dulu yaitu luas dinding dari kolam ini. Yaitu dengan cara luas dinding itu rumusnya adalah keliling lingkaran dikali T ya. Kalian sudah sangat hafal sekali. Yaitu keliling lingkarannya adalah 2 dikali V dikali R dikali T. Dengan duanya tetap sebagai rumus, Pi-nya 22 per 7, R-nya didapat dari sini nih. Ini kan diketahuinya diameter. Maka R-nya adalah setengah dari diameternya yaitu 4,2.
Jadi 4,2 dikali tingginya yaitu 1,5 meter. Ya. Maka 4,2 dibagi 7 hasilnya 0,6. Lalu kita kalikan nih, 2 dikali 22 dikali 0,6 dan dikali 1,5. Lalu kita menjadi tahu nih luas kelilingnya. Luas kelilingnya yaitu menjadi hasil dari yang tadi kita kalikan adalah 39,6 meter persegi. Nah, belum selesai sampai situ anak-anak ibu, yaitu yang ditanyanya kan berapa banyak batu bata yang dibutuhkan. Jadi batu bata yang dibutuhkannya itu setelah kita dapat 39,6 meter persegi, karena 1 meter perseginya 100 buah batu bata, maka kita kalikan 100 dengan hasilnya menjadi 3.960 buah batu bata. Ya, ini adalah cuplikan sedikit sebuah video yang bisa menemani kamu saat belajar menghadapi ujian sekolah nanti. Semoga video ini bermanfaat. Lalu apabila ibu ada kata-kata yang salah atau terlalu cepat atau tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan ibu selalu mengingatkan tetap semangat walaupun belajar dari rumah, dan semangat juga untuk ujian yang akan kalian hadapi. Ujian sekolah adalah ujian yang dilakukan untuk sebagai pemahaman kamu sejauh mana tentang matematika ini. Jadi ibu sarankan gak usah takut duluan melihat angka, lihat soal, apalagi dengan judul matematika terkadang kamu sudah takut duluan. Maka perbanyak doa dan dipelajari ya. Mudah-mudahan soal-soal ini dapat membantu untuk kalian menyelesaikan beberapa soal nanti saat ujian. Lalu dari ibu cukup sekian. Salam dari anak ibu yang ganteng. Ingat namanya Mas K ya. Iya. Dari ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.